Bang Dul itu atau Rano Karno itu bagi Jakarta itu luar biasa menurut saya. Dialah yang menginspirasi orang-orang Jakarta untuk lebih confidence. Iya. Ini bahasa company nih. Bahasa company. Iya, pede lah kalau bahasa anak sekarang. Gitu. Jadi dengan munculnya sosok Sidul anak sekolahan, sebetulnya dari awal ketika Sidul anak Jakarta, gitu. Makanya di forum ini saya juga ingin mengapresiasi bukan orang Betawi, tapi berkarya buat Betawi. Sosok Bang Dul ini yang menjadi pendamping Mas Pram, ini kan menginspirasi anak-anak muda. Ya, betul. Gitu, dan meningkatkan giroh Betawi, bahwa ada loh representasi Betawi ini. Makanya orang Betawi nggak lihat partai sekarang, yang dia lihat ketokohan, yang dia lihat orang. Gitu, begitu ada sosok anak Betawi sekolahan, dan kalau ngomong Betawi, Bang Dul nggak usah banyak cerita, karyanya udah jelas. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Selamat Bang datang. Ajis. Alhamdulillah, masih Apa kabar, Bang? Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya Bang ya? Ya biasa kayak orang-orang gitu. Maksud kaitannya dengan ini kayaknya sibuk-sibuk ketemu dengan tokoh-tokoh. Ya ulama. silaturahim aja. Modal kuat kita silaturahim. Panjang umur, murah rezeki gitu. Tapi yang menarik itu, kan Abang juga ada yang dikenal-kenalin juga itu, siapa itu? Yang saya kenalnya, saya ngajak silaturahim. Gitu. Silaturahim. Karena ini lagi musim, kan sesuai musimnya, Mas. Saya musim ya? Musim duren kita bawa duren. Karena lagi musim pilkada, kita bawa calon yang rada bener dah. Rada bener ya? Gitu. Kan calon di Jakarta nih kebetulan ada 3. 3 ya? Gitu. Maka kita pilih yang nomor 3. Gitu. Iya. Mas Pram dan Bang Dul. Ya, apalagi Bang Dul itu kan ikon ini banget ya, Jakarta lah saya bilang gitulah ya. Iya, Bang Dul itu atau Rano Karno itu bagi Jakarta itu luar biasa menurut saya. Dialah yang menginspirasi orang-orang Jakarta untuk lebih confidence. Iya. Ini bahasa company nih. Bahasa company. Iya, pede lah kalau bahasa anak sekarang. Gitu. Jadi dengan munculnya sosok Sidul anak sekolahan, sebetulnya dari awal ketika Sidul anak Jakarta, gitu. Makanya di forum ini saya juga ingin mengapresiasi bukan orang Betawi, tapi berkarya buat Betawi. Namanya Dato Aman Maju Indo. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Orang Awa ya. Iya. Orang Awa, orang Padang. Penulis itu ya. Penulis buku Sidul Anak Jakarta. Iya. Artinya dia bukan orang Betawi, tapi lebih Betawi menurut saya. Iya. Dia potret itu kehidupan orang Betawi dituangkan dalam buku. Dan detail jadi gitu ya. detail dan legend sampai sekarang. Iya. Dan itu kemudian menginspirasi Rano Karno atau Sidul untuk menaikkan lagi. Jadilah Sidul anak sekolahan. Yang boleh dibilang sampai dengan hari ini saya belum ketemu sinetron yang bisa membuat orang lagi kongres berhenti. Gitu. Saya ingat waktu lagi, bukan kongres ya, muktamar. Lagi ada muktamar NU kalau nggak salah waktu itu di Donohudan atau di mana gitu. Itu lagi rame-rame ya. Di Solo ya. Itu berhenti nonton Sidul anak sekolahan. Luar biasa magnetnya gitu kan. Dan hebatnya Sidul anak sekolahan itu kan, begitu dia pakai latar belakang Betawi, se-Indonesia orang bisa ngerti. Gitu. Karena bahasa Betawi kan bahasa kalau menurut saya bahasa Betawi itu miniatur bahasa Indonesia. Iya. Karena berbagai campuran bahasa ada ya. Ada pengaruhan bahasa. Serapan dari mana-mana lah ya. Waduh, saya dari Arab ada, Cina ada, India ada. Saya kadang-kadang kalau lagi merenung suka ini Mas, suka salut dan bangga gitu. Bahkan bangga jadi orang Betawi. Betul kata Mas. Jadi ada penulis keren orang Australia. Kalau nggak salah dia menulis Jakarta Ethnic Profile. Ya. Dalam Jakarta Ethnic Profile dia gambarkan tentang sosok Betawi, dan salah satu kekaguman dia bilang Tuhan menciptakan Indonesia atau orang Indonesia di tanah Betawi. Itu yang pertama. Yang kedua, almarhum Nurholis Majid. Yeah. Saya dulu pernah ngadain ini Mas, sama Bang Bim Nyamin, bikin Kongres Rakyat Betawi. Kongres Rakyat Betawi ini kan serem tuh. Kita undang para tokoh intelektualnya termasuk Nurholis Majid. Saya kaget dengan ucapan dia, dan salah satu naskah dia tulis, dia bilang begini, salah satu alasan kenapa Bung Karno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Padahal pernah pindah kan ke Palangkaraya, pernah ke Jogja. Tapi kenapa Bung Karno di sini? Ada komentar singkatnya, dan ini menarik buat konteks nasionalisme. Dia bilang begini, yang menyebabkan Bung Karno
menetapkan Jakarta sebagai ibu kota? Karena orangnya salah satunya. Selain geografis ya. Orang Betawi itu telah terlatih dalam hal demokrasi. Waduh. Dan saya perhatikan benar juga, Mas. Karena orang Betawi itu apa yang dia ucapkan itu yang ada di hatinya. Dan dia egaliter. Karena dia nggak punya raja kan. Jadi betul, apa betul, yang ya Mas sendiri ngalamin lah. Kalau bergaul sama orang Betawi itu dia tolerannya luar biasa. Jadi nggak usah diajarin toleransi. Makanya kalau ekstrim pasti bukan Betawi. Segalak-galaknya orang Betawi, Mas. Ya. Kan Mas pasti ngeliat kan orang pakai kumis, pakai ini, terus golok samping. Kalau dia ngomong begini, gua bacok lu, gitu. Itu kita nggak kenapa-napa, Mas. Cuma di mulutnya doang, golok mah di situ aja. Itu hebatnya Betawi. Dan Betawi dalam situasi apapun pasti dia bisa humor. Iya, betul. Ini cerita saya ambil dari dulu ada nama tokoh Betawi namanya Bang Uwo. Pernah dengar mungkin? Belum sih. Masih gitu. Namanya Amarullah Asbah. Belum. Ya temennya Bang Audi Tambunan lah kalau dulu zaman DPRD. Oh iya. Bang Audi kan PDI dulu. Bang Uwo ini dari Golkar. Dia cerita sama saya, Jis, orang Betawi itu bercanda bukan lagi ngobrol begini aja. Terus Bang, lagi perang juga bercanda. Ah yang bener Bang. Iya gue dengar cerita nih dari Babe Sanip. Babe Sanip itu Letnan Jenderal HM Sanip gitu. Tokoh Betawi, Ketua Umum Bamus Betawi pertama kali. Ya, pernah dengar itu ya. Ya, Babe Sanip dulu lagi perang dulu. Lagi perang kalau nggak salah pembebasan Timur-Timur. Lagi perang nih di antara jajarannya sambil perang. Sempet nempeleng teman sampingnya. Hati-hati lu mati. Padahal lagi perang. Betawi. Artinya dalam kondisi udah deket mati aja masih bercanda. Gitu. Apalagi dalam kondisi ini gambaran keterbukaan gitu. Humor itu bagian dari bumbu silaturahim dan kongko-kongko orang Betawi. Gitu Mas Sigit. Iya menarik nih ya. Kalau saya perhatikan Bang Ajis ini pengetahuan tentang Betawi banyak banget ya. Lalu memang secara khusus meneliti atau memang apa istilahnya mempelajari untuk budaya Betawi ini? Saya gini Mas, saya waktu masih bujangan, masih lucu-lucunya tuh, baru lulus S1, saya gabung di Bamus Betawi. Ketua umumnya waktu itu Pak Dr. Sukur, atau Bang Dudung saya manggilnya. Saya bergaul dengan tokoh-tokoh Betawi, dengan elit lah dalam tanda petik itu. Kenal Bang Fauzi Bowo, Bang Poke, terus termasuk Bang Uwo tadi gitu. Effendi Yusuf, tokoh-tokoh Betawi lah. Nah, dari situ saya mulai lihat sosok-sosok ini loh Betawi sebetulnya, gitu. Dan Betawi yang saya pahami selain saya orang Betawi gitu, saya dari Betawi Cidodol, Baron Lama gitu. Bapak saya Betawi, ya ibu saya keturunan Banten, campuran saya. Nah, saya bergaul dengan tokoh-tokoh Betawi itu juga mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebetawian, gitu. Dari situlah saya Oke, saya Betawi. Tapi saya harus belajar juga nih tentang Betawi. Dari situlah saya explore. Saya kumpulin semua judul yang ada kaitan dengan Betawi. Saya baca buku tentang Betawi dan memang Betawi luar biasa gitu Mas Sigit. Makanya kalau ada yang teriak hari ini, Betawi bangkit gitu. Betawi maju gitu. Saya suka mikir gitu. Justru Betawi zaman dulu lebih maju cara berpikirnya, Mas. Saya baca tentang tokoh Muhammad Husni Tamrin. Ya, MH Tamrin. MH Tamrin ini bapaknya orang kaya, tokoh pergerakan. Nah, organisasi yang pertama kali didirikan tentang Betawi ini namanya Perkumpulan Kaum Betawi. Dia anggota Volkskrant juga ya. Nah, Tamrin menjadi anggota Volkskrant yang berteriak di parlemen dalam bahasa Belanda, tapi dia ngomongnya Indonesia berparlemen. Dan orang banyak yang nggak tahu, Bung Karno datang ke Jakarta. Bung Karno nggak punya rumah di Jakarta. Yeah. Siapa yang membersamai Bung Karno selama di Jakarta, dalam tanda petik juga yang membiayai perjuangan Soekarno di Jakarta? Muhammad Husni Tamrin. Kenapa begitu? Orang kaya Husni Tamrin. Saking kayanya Husni Tamrin, selain sebagai anggota Polska, sebagai Betawi intelek, itu rumahnya yang sekarang jadi Museum Tamrin, di Kenari. Enggak, ini yang di Kenari, di Gang Kenari. Kemarin Mas Pram sama Bang Dul kan waktu datang ketemu Bang Poke ngajaknya ke situ. Nah, itu kan inspiring banget tuh. Di Imam Bonjol itu saya pernah ke sana itu. Iya, di rumah keluarganya. Iya, rumah keluarga. Ini yang di Tamrin. Itu bukan rumah tinggalnya Tamrin loh. Itu rumah pemiliknya adalah orang Tionghoa kalau nggak salah, dibeli oleh MH Tamrin. Tamrin hibahkan itu untuk perjuangan. Makanya lagu Indonesia pertama kali terdengar di mana? Di Gang Kenari. Oh, di Gang Kenari. Di situ. Kedua, kerapatan pemuda
1 dan 2 itu di mana? Di situ. Di Gang Kenari situ. Di ya? Gang Kenari itu, yang sekarang oleh pemerintah daerah dijadikan Museum MH Tamrin. Jadi ini sosok Betawi yang luar biasa. Ya luar biasa emang itu. Luar biasa. Dan siapa MH Tamrin? Nah ini juga orang harus tahu. Sehingga kalau ada orang hari ini teriak, gua Betawi turunan. Wah, gua Betawi 7 turunan. Saya bilang kalau ada Betawi turunan, berarti ada Betawi tanjakan. Ya kan? Ya ada turunan masa nggak ada tanjakan sih? Gitu. Balikannya ya. Iya, balikannya. Jadi mari sama-sama kita letakkan kebetawian itu pada porsi yang tepat. Kalau secara genetis, hari ini kita pasti mengakui Tamrin tokoh nasional, pahlawan nasional dari Betawi. Kita nggak bisa nolak itu. Tapi kalau ditarik secara nasab, secara genetis, Husni Tamrin itu masih ada keturunan Inggris. Karena kakeknya bernama Ord. Orang Inggris, makanya Tamrin tuh badannya gede, putih, terus mancung. Sampai ada orang yang mungkin karena literasinya kurang dibilang Tamrin itu keturunan Habaib, bukan Habaib, keturunan Inggris. Jadi ada darah Indonya loh Tamrin. Tapi siapa yang berani membantah? Dia adalah tokoh Betawi kita. Penggali Pancasila juga ya. Penggali Pancasila dan pernah mendirikan pemuda kaum Betawi juga yang ikut tanda tangan di Sumpah Pemuda bersama dengan Rohyani Suud. Rohyani Suud tuh wartawan gitu. Ada lagi tokoh Betawi Mas yang luar biasa. Namanya Bang Maing. Kenal nggak Mas Teguh Bang Maing? Belum sih. Tapi kalau saya sebut ini pasti kenal. Siapa? Ismail Marzuki. Oh iya. Orang Betawi manggilnya Bang Maing. Namanya Ismail Marzuki. Iya. Pencipta lagu, komponis 240 lagu dia buat. Dan ini dalam rangka mendukung perjuangan gitu. Lagu wajib, Lagu nasional. Dan saya mau kasih tahu, ini pencipta lagu yang paling santun sedunia. Coba nih, kalau orang jatuh cinta sekelas Ahmad Dhani bikin lagu, ini tanganku untuk kau genggam. Ini bibirku untuk kau cium. Ini tubuhku untuk kau peluk. Tapi ada kata-kata ujungnya. Tapi tak bisa kau miliki. Tuh, jadi udah diapain aja kagak dikawinin. Kan begitu ekstrimnya ya. Gitu. Tapi lihat Bang Maing, Ismail Marzuki bikin lagu pada saat dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Ada yang bilang dari Bandung, cantik, namanya Aryati. Dia lukiskan dalam sebuah lagu. Coba dengar syairnya. Saya begitu baca syair, ini Betawi keren. Suka lagunya itu loh. Apa lagunya? Tahu. Ada syair yang begini. Saya suka dengerin. Pernah dengar lagu yang syairnya gini Mas. Menyentuh gitu. Iya. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Gitu. Itu dia ngomong begitu. Tahu nggak lanjutannya? Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi. Artinya apa? Dia cuma ngimpi. Mimpi aja merasa di mimpi bersalah. dia ujung jarinya dicium. Terus dia pasti nanya, ini dosa nggak? Tuh Betawi. Gitu. Beda sama pencipta lagu sekarang. Padahal dia lagi jatuh cinta. Dia mimpi, cium ujung jarinya. Dia masih sempat bertanya, ini dosa kagak? Itu Betawi. Dan lagu-lagu lainnya. Lagu tentang perjuangan. Ya. Lagu-lagu tentang, dan ada bahasa Betawi juga diselipkan dalam beberapa syair di lagunya gitu. Esok lusa kita kan bertemu. Esok lusa tuh orang Betawi. Itu ini ya idiom Betawi ya. Iya, bahasa Betawi yang dipakai serapan yang dipakai di situ ya. Jadi Muhammad Husni Tamrin, Ismail Marzuki, ada tokoh-tokoh yang luar biasa buat saya. Ulama Betawi juga nggak tanggung-tanggung mainnya. Ulama Betawi ada yang namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Kalau kita ke Mekah Mas, kalau yang orang Muslim tuh kalau lagi dia haji umroh, kalau dia keliling Masjidil Haram, boleh dicek salah satu pintunya ada tulisan Syekh Junaid Al-Batawi. Itu ulama setingkat internasional. Namanya dicantumkan dalam bab atau pintu Masjidil Haram. Syekh Junaid Al-Batawi, ya. Dari Jakarta, itu ya. Jadi yang saya mau bilang, Mas Sigit, bahwa kalau berbetawilah yang benar. Yeah. Bacalah literasi Betawi dengan benar, agar value-nya kita dapat. Siapa tokohnya, bagaimana pemikirannya, gitu. Jadi definisi Betawi menurut Bang Aziz nih, kan orang selama ini berpikir Betawi itu orang yang lahir tinggal di Jakarta, yang bahasanya pakai AP gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah dari pemikiran ini saya melihat bahwa saya berusaha mencerna. Iya. Ternyata Betawi itu tidak
seperti itu aja definisinya begitu, tapi lebih sifatnya lebih ada filosofinya juga ya. Yap, betul. Ada namanya secara kultural ada, value-value dalam kehidupannya ada, ya kan. Jadi bukan masalah genealogi aja, tapi lebih ke way of life ya kali. Iya, way of life. Ada value, ada nilai di dalamnya, ada wise, ada kearifan di dalamnya dalam Betawi. Makanya Betawi dalam perspektif geografis ya Jabodetabek punjur. Dalam perspektif geografis, teritori pendukung budaya Betawi itu bukan cuma Jakarta. Jadi konsep megapolitan atau kalau kita ikut teritori pakai bahasa TNI, itu kan ya? Teritorial. Nah, teritori budaya Betawi itu Jakarta, Depok, sebagian Bogor, Tangerang, Banten. Bekasi. Ya, Banten juga termasuk. Ini teritori budaya Betawi. Dan budaya Betawi selama ini sering dicuplik hanya sedikit. Seperti yang tadi Mas Teguh bilang, yang pakai EE. Enggak semua Betawi pakai E. Lempengan mana orang Betawi yang pakai E? Itu Betawi rada tengah. Kemayoran, boleh ngomong E. Benyamin S, asal Kemayoran tuh. Nah, Bang Dul tuh, Kemayoran. Itu dialeknya pakai E gitu. Tapi kalau orang kayak saya, di Kebayoran Lama, Cidodol, Cipulir, sampai Ciputat, nggak pakai E. Kalau orang Kebayoran Lama, apa, ditambahin H belakangnya apa. Gitu. Mau kemana, tambahin H belakangnya, kemana. Gitu. Nah, lebih pinggir lagi Betawi ora misalnya kayak Ciputat, ada tambah-tambahannya, pakai pisan, bagen, yang begitu-begitu, yang nggak ada di tengah. Ke Bekasi lebih unik lagi, pakai kata-kata baik, orang sakit didiemin baik gitu, maksudnya didiemin aja gitu. Jadi bahasa Betawi juga punya ragamnya, ragam dialeknya yang harus dipahami. Ya, condet lain lagi gitu. Orang Tenabang kemari malah kayak Malaysia. Melayu gitu. Iya, Melayu mau kemana? Kagak, iya, gitu. Pakai E malah. Itu almarhum Haji Lulung ngomong kemana malah. Pakai O. Itu Betawi sangat kaya gitu. Jadi jangan batasi Betawi dengan ini gitu. Budayanya juga jangan di frame segini doang. Wah, Betawi itu luas. Jadi kalau bisa dikatakan orang Betawi itu budayanya kayak melting pot ya. Iya, betul. Jadi semua masuk gitu. Iya. Beragam. Ada beberapa karakteristik dari orang Betawi, yaitu dia sangat toleran. Stratifikasinya stratifikasi sosial terbuka. Makanya dia bisa kawin-mawin dengan siapa saja gitu kan. Secara pemikiran dia sangat kooperatif. Makanya MH Tamrin kan masuk di dalam Volksraad. Volksraad itu kan DPR bentukan Belanda. Jadi kalau Bung Karno ini kita bicara politik ya, pergerakan. Bung Karno itu adalah tokoh yang non kooperatif. Nah, Tamrin ini tokoh kooperatif. Jadi dua tokoh ini duit tunggal sebetulnya. Malah ada yang prediksi, Mas, kalau saja MH Tamrin panjang umur, bisa jadi presiden dan wakil presidennya itu Soekarno MH Tamrin. Cuman kan dia meninggal tahun 41 gitu karena. Ya pernah dengar saya itu. Gitu. Karena itu dia kan saya sama Bung Karno kan begini banget. Iya. Dia inilah nempel lah. Orang bilang sampai duit tunggal gitu. Itu saking dekatnya keakraban antara MH Tamrin dengan Bung Karno. Itu, Mas. Tapi kalau kita ngelihat konteks Betawi sekarang ya. Kalau menurut Bang Aziz, ada banyak kemajuan atau justru ada kemunduran sih secara intelektual gitu? Kalau saya melihatnya sebetulnya secara intelektual sudah banyak kemajuan gitu ya. Cuman banyak yang masih tiarap. Sebetulnya banyak loh tokoh-tokoh Betawi, intelektual Betawi yang ya hari ini saya waktu jadi anggota senator Indonesia di DPD RI. DPD ya? Berapa periode? Cuma satu kali, 2014-19 gitu. Nggak lanjut lagi? Ya, nanti lain waktu lah. Nah, saya banyak menjumpai tokoh-tokoh Betawi yang luar biasa. Ya, ada yang di Jepang, ada yang di Jerman, artinya di luar, dan dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Betawi diaspora lah ya? Betawi diaspora. Gitu. Jadi, ya Bang Poke sendiri, Tarla Pojibowo, pernah jadi duta besar Jerman. Sekolahnya di Jerman. Sekolahnya di Jerman. Jebolan Jerman juga banyak. Jadi banyak tokoh-tokoh Betawi di bawah tanah yang nggak muncul. Banyak faktor penyebabnya. Pertama, banyak orang yang salah kaprah mengcapture Betawi atau justru memframe Betawi dalam tanda petik yang kurang positif gitu. Sehingga orang jadi gue malu Betawi, ntar Betawi dibilang dalam tanda petik misalnya Jawaranya lebih menonjol. Iya, gitu. Maka saya sering bercandaan gitu. Ada
ada centengkiawan. Cendekiawan. Iya, centengkiawan tuh yang mana-mana pakai jawara lah, gitu. Nah itu yang sering menonjol dalam opini publik, Betul. kecentengannya yang muncul, gitu. Padahal justru yang harus ditonjolkan adalah cendekiawannya. Dan itu awal pergerakan Betawi dimulai oleh tokoh-tokoh intelektual. Iya, nama justru. Betawi. Yang sekarang itu agak kabur ya karena saya nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi ini boleh jadi karena kurangnya literasi dan pemahaman mereka sendiri tentang Betawi, baik orang non Betawi maupun orang Betawinya. Jadi menurut saya kita juga kudu belajar tentang Betawi. Saya aja orang Betawi tapi belajar tentang Betawi. Jadi ini semacam otokritik juga ya. Otokritik ini buat orang Betawi, yuk dandanin Betawi supaya perspektifnya lebih pas, Betul. literasinya lebih pas. Keren loh Betawi sebetulnya. Iya. Dan awalnya, kalau kita baca sejarah, Iya, terkagum-kagum. tokoh-tokohnya itu Tokoh-tokoh. kan. Malah, Sigit, di awal-awal tahun 70-an, nggak berani tokoh-tokoh itu melabelkan organisasinya pakai kata Betawi. Yang muncul adalah tahun 70-an, 76, muncul organisasi namanya Persatuan Masyarakat Jakarta MHT. Disingkat Permata MHT. Masih ada. Itu isinya orang Betawi. Ditanya, kok nggak pakai Betawi? Betawi keramat, cing. Jadi pakai Jakarta aja. Saking dia menjaga, jangan sembarangan dong pakai Betawi. Iya. Ada lagi Iwarda. Iwarda, Ikatan Warga Jakarta, ejaan lama. Itu juga banyak tokoh-tokoh di situ. Ada lagi IKB Anda, Ikatan Keluarga Besar Anak Jakarta. Ada lagi Perkejar, Persatuan Anak Jakarta. Ada lagi Ikrar. Para pendiri BAMUS ini ada 11 organisasi. Yang pakai kata Betawi paling 3. Selebihnya pakai Jakarta. Kenapa? Saking menjaga marwah kebetawian. Gitu. Kalau nggak salah pasca reformasi itu langsung Pasca identitas reformasi Betawi banyak ya. organisasi udah seperti jamur di musim hujan. Hampir setiap orang, setiap gang bikin ormas pakai nama belakang Betawi. Iya, Saya sebagai gitu. orang Betawi juga kadang-kadang miris gitu. Bertiga 4 orang, oke nama Betawi, tapi dia nggak paham tentang kebetawian. Gitu. Ini yang harus ya tanggung jawab kita bersama lah. Tanggung jawab saya juga untuk memposisikan Betawi pada posisi yang tepat. Gitu. Ya kadang-kadang kan juga orang awam kalau dengar kata Betawi udah takut gitu kan. Iya. Pendekar-pendekar nih, urusannya mereka dan jangan dilulah kan. Oh gitu. begitu, Betawi, pitung ya? Wah gitu. Orang sampai salah satu, saya dengar cerita dari juri, kan ada Abang None di Jakarta. Salah satu juri nanya, siapa pahlawan Betawi? Jawabannya, Pitung. Saking, ini kan sekelas Abang None kan, paling nggak kan dia kuliah apa segala. Literasinya kurang. Literasinya kurang. Iya. Jadi yang dia sebut Pitung, memang Pitung ada. Tapi dia bukan pahlawan nasional. Kan yang ditanya siapa pahlawan nasional. Jadi yang muncul di frame mereka, Pitung. Harusnya MH Tamrin. Harusnya MH Tamrin, dia sebutlah Ismail Marzuki. Atau yang paling baru diterbitkan oleh pemerintah itu Ki Haji Nur Ali. Ki Nur Ali dari Ujung Harapan, Bekasi, ulama Betawi. Dan orang juga banyak yang nggak tahu siapa Ki Haji Nur Ali ini. Sekelas Khairil Anwar pernah bikin puisi. Mas Sigit pasti pernah dengar. Judul puisinya Antara Kerawang dan Bekasi. Menggambarkan perjuangan. Itu Khairil Anwar sedang menggambarkan sosok singa Betawi yang namanya Kiai Haji Nur Ali. Dengan para jawaranya dan ulamanya. Dan jasa Betawi ini buat Republik luar biasa. Dan ini harus diangkat. Saya kasih contoh gini, Mas. Sumpah Pemuda, udah jelas ya. Ada pemuda kaum Betawi. Kita merdeka waktu proklamasi 17 Agustus 45. Itu hari Jumat, bulan Ramadan. Bayangin, Mas, jam 10 hari Jumat, bulan puasa lagi. Gimana caranya ngumpulin orang supaya Bung Karno bacain proklamasi orang banyak. Belum ada gadget. Teknologi masih terbatas, kok bisa begitu banyak? Dan siapa yang ngumpul itu? Apa orang dari Kulon Progro, dari Surabaya, bukan. Siapa mereka? Orang Betawi. Kok bisa ngumpul begitu banyak? Siapa yang ngumpulin? Ulama-ulama Betawi. Jadi paradigma ulama juga pejuang. Ulama-ulama Betawi yang kalau bahasa Betawinya gero-geroin lah, pakai speaker di kampung-kampungnya supaya datang. Itu tahun 45. Makanya pada saat pembacaan proklamasi di hadapan Bung Karno Hatta itu orang Betawi yang pada kumpul. Iya, pasti orang sini lah. Iya, pasti orang sini. Nggak mungkin dari mana, dari Bandung, dari mana, nggak mungkin dari Solo. Orang Betawi. Satu. Baru sebulan kita merdeka, Mas. Ingat nggak? Tanggal 19 September tahun 45.
Lupa saya. Ada peristiwa besar di Jakarta yang namanya Rapat Raksasa Di IKADA itu ya? IKADA. Iya, iya. Jadi ketika Lapangan Banteng loh sekarang. lapangan Banteng, lapangan IRTI sekarang. IRTI ya? IRTI. Ya. Jadi ketika Monas waktu itu Mas, rame kan? Ada peristiwa di Jakarta tuh ribuan orang. Banyak banget aja. Saya baru ini ngelihat Monas gini. Saya bilang kalau you baca sejarah, lebih hebat masa lalu. Maksudnya Bang Ajis, kalau sekarang orang kumpul di WhatsApp, di WhatsApp grup, di media terbatas. Ya. Ente bayangin tahun 45, baru sebulan kita merdeka, itu ribuan orang kumpul di lapangan IKADA, lapangan IRTI kalau sekarang. Lapangan Banteng lah. Ya. Lapangan Banteng dan sekitar penuh ribuan orang. Ngapain? Mereka bukan mau demo. Ngapain? Menunjukkan kecintaannya kepada Bung Karno. Siapa mereka? Orang Betawi sejabotabek. Kan nggak mungkin Mas dari Bandung datang, dari Surabaya, waktunya terbatas. Siapa mereka? Orang Betawi yang didorong oleh tokoh-tokoh Betawi, dukung pemimpin kita. Karena ketaatan bagi orang Betawi terhadap ulil amri harga mati. Kumpul tuh ribuan orang. Dalam sejarah disebut dengan Rapat Raksasa IKADA. Ya, betul. Mereka nggak ngapa-ngapain, Monumental cuma nunggu monumental, nunggu apa petunjuk Bung Karno. Luar biasa ini para pejuang Betawi. Bung Karno cuma bilang pulang, gitu. Bung Karno cuma memastikan kepada rakyatnya, karena kan dalam pengepungan tuh Mas. Jepang. Coba lihat Jepang, mereka siap mati, gitu. Cuman modal golok sama nekat aja tuh, nggak ada senjata apa-apa. Tapi karena ketaatan, disuruh pulang sama Bung Karno, pulang tuh rapih, tertib, gitu. Itu orang Betawi, gitu. Jadi Betawi dan NKRI itu kalau bahasa saya, kalau NKRI tanpa Betawi sumpung. Mas tahu sumpung nggak? Sumpung itu apa itu? Sumpung itu apa ya? Kalau Kurang logaman lengkap. agak nggak utuh gitu. Iya, kurang lengkap gitu kurang ya. lengkap itu. Sumpung NKRI tanpa Betawi. Makanya jangan main-main dengan Betawi. Jangan main-main dengan Betawi. Betawi punya nilai kearifan yang luar biasa. Dan juga ada apa ya? Ada bisa kualat kalau di Betawi itu. Kok tahu Mas kualat kan? Jadi kalau ada orang main-main dengan Betawi, menyalahgunakan Betawi dalam tanda petik pada posisi yang kurang tepat, ada kualatnya. Gitu. Nah, terlebih dalam konteks pilkada sekarang ini kan ramai nih orang bilang Betawi apa segala. Makanya saya salut sama Mas Pram dan Bang Dul tuh. Mas Pram tetap dengan Mas Pramnya dan menganjurkan kita untuk ya kampanye ceria, temuin orang secara ceria. Bang Dul emang lagunya begitu. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi kalau Bang Dul, Rano Karno ngomongin jeplak apa segala, ya emang dia begitu. Jadi bukan gestur, bukan pencitraan, itu hari-harinya. Dan that is Betawi. Gitu. Baik Bang Mas Pram maupun Bang Dul, boleh kita klaim keduanya sebagai anak Betawi. Gitu. Jadi kehadiran Bang Dul ini memberikan ini juga ya, selainnya apa ya, ke warga Betawi yang di Jakarta ini kebanggaan juga ya? Wah, ini kebanggaan buat kita dan ini pertaruhan buat kita. Gitu ya? Gitu. Jadi sosok Bang Dul ini yang menjadi pendamping Mas Pram ini kan menginspirasi anak-anak muda, ya, betul, gitu betul. Dan meningkatkan giroh Betawi bahwa ada loh representasi Betawi ini. Makanya orang Betawi nggak lihat partai sekarang, yang dia lihat ketokohan, yang dia lihat orang, gitu. Begitu ada sosok anak Betawi sekolahan dan kalau ngomong Betawi, Bang Dul nggak usah banyak cerita, karyanya udah jelas, gitu. Kalau orang lain kan, saya kalau nanti ini Betawi akan ini, baru katanya. Dia ikonik lah. Kalau Bang Dul, karena udah ikonik, dan karyanya udah jelas, gitu. Mulai dari si Rano, Sidul anak Jakarta, Sidul anak Betawi, Sidul the movie. Iya, dari dan dia masih banyak. SMP ya, kalau SD atau udah main. Udah main. Sidul anak Betawi itu. Dan satu hal, Mas, ini ada unsur apa ya, dalam konteks religius, dalam konteks agama, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, setuju saya. Kalau orang sono bilang everything by design, gitu ya, artinya takdir. Nah, Babe Sabeni, almarhum Benyamin S, dalam salah satu skenarionya, dan sebelum ketemu Bang Dul, saya udah nulis buku. Waktu saya jadi anggota DPD, saya nulis buku gini, Mas. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Termasuk saya merasakan itu. Ketika saya masih SMP, saya tulis tuh semua gelar di belakang saya. Seingat saya. Sekarang berapa gelar ya? Sekarang baru doktor lah. Ya, tapi secara sekolahan udah kelar. Artinya kan paling tinggi kan dokter Betawi lah ya. Dokter Betawi. Dokter ilmu pemerintahan dari Universitas Betawi. Iya. Doktor dari Universitas Pajajaran. Ya, biar jelas juga kan kampusnya gitu kan. Saya pikir dokter ini budaya Betawi. Dokter budaya Betawi. Gitu. Jadi saya nulis buku itu.
Artinya apa? Segala yang kita ucapkan itu bisa jadi kenyataan. Betul. Saya nulis itu, kenapa nama gelar saya? Karena saya pengen sekolah yang tinggi. Padahal waktu itu saya masih SMP dan nggak kebayang bisa nggak ya jadi dokter. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu jadi itu. Nah, so begitu juga dengan Bang Dul nih. Kan itu Babe Sabeni ngomong, lu bertahun-tahun gua kuliahin cuman jadi supir oplet, jadi dong gubernur. Itu nggak ada di naskah. Betul, betul. Dan itu improvisasi. Spontan itu. Spontan. Ya. Dan apa yang terjadi? Itu kan waktu masih main sinetron. Begitu Bang Dul ikut partai, ikut nyalon di Banten nih. Iya. Kan jadi wakil gubernur kan? Iya. Tapi nggak lama kemudian, Jadi gubernur. karena disumpahinnya, dalam tanda petik sumpah positif, jadi gubernur, jadi nggak gubernur Banten. Jadi, Nah, jadi. Begitu juga hari ini, dia jadi wakil gubernur. Jadi yang diucapkan Babe itu bisa jadi disempurnakan oleh Tuhan dan bukan kebetulan, memang udah takdirnya, ya termasuk hari ini. Gitu. ya. Menarik sih. Tapi walaupun begitu kan ya semua warga Betawi juga satu pilihan sama ya. Ya, alhamdulillah gitu. Bahkan orang Betawi yang secara objektif gitu Mas. Betawi saya menyebutnya dengan Bemorak. Iya, Betawi moral penggerak. Dia pasti akan dukung Bang Dul, akan dukung Mas Pram. Karena calon inilah yang representasi bisa membawa aspirasi Betawi dan bisa mewarnai Jakarta dengan identitas Betawi yang jelas gitu. Saya ingat Bang Dul waktu itu kan bilang, apalagi kan Jakarta ini sekarang bukan lagi ibu kota. Yep. Jadi warna kebudayaan terus diperkuat nanti Betul, gitu. Jadi betul. mungkin jadi pusat kebudayaan Indonesia juga kan ya. Betul, betul. Tapi juga, Ya, saya sih optimis. Makanya saya bikin ini, Mas, Sobat Mas Pram dan Bang Dul. ya, apa itu ininya apa itu? Ya, Marwahnya untuk komunitas saja, bukan gitu. singkatan. Sobat itu sahabat maksudnya. Sahabat, ya. Ya, Sobat Mas Pram dan Bang Dul untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Betawi, ormas-ormas Betawi yang mau mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi ada sekitar, pertama kali saya bentuk baru 25-an. Sekarang hampir 56. Baik ormas Betawi pada level kecamatan, level kota, sampai level secara keseluruhan gabung di sini. Ya, untuk sama-sama memberi penguatan gitu. Agar ke depan seperti yang Mas Sigit bilang, identitas budaya Betawinya tuh lebih kental, lebih jelas. Karena kan dengan Mas Pram ini sebagai seorang pemikir dan pekerja, nah Bang Dul ini kan bagaimanapun dia juga seorang budayawan. Ya. Bukan sekedar politisi, tapi dia kan budayawan, aktor juga yang Betawi bagi dia udah menjadi satu kesatuan yang gak terpisahkan. Kan tinggal dikasih muatan aja. Iya. Dikasih muatan dan diberikan literasi Betawi yang lebih pas gitu. Dan Bang Dul kan orangnya mau merangkul, mau mendengar. Sehingga aspirasi warga Betawi bisa dikanalisasi dengan tepat lah. ya, beliau itu kayak sebagai penggerak komunitas itu Iya, betul. ininya kuat banget magnetnya. Magnetnya kuat banget. Jadi dia asal hadir aja ke masyarakat, itu masyarakat berbondong-bondong untuk sekedar bersalaman apa. Sekarang ada kehausan gitu. Ada sosok anak Betawi, sekolahannya kelar, karyanya juga jelas gitu. Tapi ngomong-ngomong kan masyarakat Betawi atau komunitas Betawi atau entitas Betawi itu kan identik dengan yang punya namanya religiusitas yang tinggi ya. 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 Tapi kemarin menarik loh, ada yang memframe seolah-olah Mas Pram dan Bang Dul itu pengen menghilangkan kebiasaan yang tadi sudah disusun oleh Bang Anies ya, soal ngaji sebelum maghrib itu Maghrib. kan, ya. Saya mau dihilangkan gitu. Itu betul nggak sih itu? Kalau menurut saya itu terlalu kasar berpolitiknya ya. Oh, gitu ya. Jadi nggak santun sama sekali. Jadi menggunakan isu-isu agama untuk memojokkan lawan itu menurut saya nggak tepat lah di Jakarta. Ditambah lagi masyarakat Jakarta ini cerdas loh. Jadi isu itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Satu, siapa yang bisa meragukan komitmen keagamaan Mas Pram dan Bang Dul? Sesama Muslim, kita nggak boleh mengatakan Mas Pram dan Bang Dul ini akan begini, enggak. Faktanya adalah, saya tadi hari ini nih, saya sama Mas Pram ziarah ke Kiai Zainuddin MZ. Mas Sigit tahu, yang dampingin itu ulama-ulama Betawi. Ada Rois Surya PWNU, ada kiai yang ngajar di beberapa majelis. Jadi kurang bagaimana, dan penerimaannya luar biasa. Dan saya pastikan dan saya katakan tadi depan Mas Pram bilang sama para kiai, ada yang nanya, gimana Mas Pram kalau nanti jadi gubernur, apa pengajian di rumah dinas? Mas Pram langsung jawab, kalau nanti jadi gubernur Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur, pengajian subuh di rumah dinas akan tetap dijalankan. Jadi semua program gubernur yang baik
pasti akan dilanjutkan oleh Mas Pram. Apalagi sekedar ngaji habis maghrib. Nggak usah diprogramin juga orang Betawi habis betul. maghrib pada ngaji. Iya. Gitu. Dan terlalu naif kalau memframing Mas Pram anti mengaji, dulu anti mengaji atau program Mas Anies akan dihilangkan, terlalu naif menurut saya. Karena faktanya tanpa ada program pun satu orang Betawi pasti ngaji, sudah melakukan itu. Dan beberapa komitmen kegiatan keagamaan akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Gitu. Jadi saya akan prihatin kalau menggunakan, dan ini juga amanat dari Mas Pram dan Bang Dul, jangan menggunakan politik identitas gitu ya, SARA dalam konteks kampanye. Orang kita kampanyenya ceria, pokoknya yang begitu nggak sesuai dengan nilai kebetawian. Gitu. Nggak ada orang Betawi ngejas ini begini, ini enggak. Orang Betawi sih terbuka aja gitu, apalagi urusan ngaji. Waduh, Mas Pram dan Bang Dul kita bisa jamin begitu dia jadi gubernur, semua program keagamaan yang baik dari semua gubernur ya, termasuk Mas Anies pasti dilanjutkan. Gitu. Lagi orang Betawi cocok dengan Cak Lontong ya, tim sukses yang ceria terus. Iya, makanya representasi ketua tim sukses kan Cak Lontong, yang orangnya humoris, bercanda. Nah, begitulah pilkada sejatinya. Apalagi warga Jakarta ini dengan kemacetan yang tinggi, dengan kesibukan dan kepadatan yang luar biasa, kita butuh sosok yang fresh, yang segar, yang nggak bikin orang takut, yang bikin orang ceria. Nah, kan sesuai banget sama orang Betawi. Sekeras apapun orang Betawi kan guyon, bercanda, humor. Masih bisa diajak dialog Masih juga. bisa diajak dialog. Orang Betawi segalak-galak yang kita datangin gini, Mas, ajak ngopi bareng, kelar urusan. Gitu. Apalagi pilkada jangan ditakut-takutin masyarakat nanti ngaji begini, enggak. Karena itu enggak ada. Ya, karena kan sekarang ini ada upaya-upaya untuk memecah suara komunitas Betawi ini. Iya. Karena menurut saya itu ekspresi ketakutan gitu. Jadi ekspresi ketakutan karena Bang Dul udah Betawinya udah nyatu gitu. Jadi ada yang berusaha merenggangkan gitu. Mas Pram juga dengan segala komitmennya, alhamdulillah dengan tokoh-tokoh elit Betawi nyambung. Dengan Bang Poko dia begini. Dengan Pak Edi Nalapraya udah nyambung. Dan beberapa tokoh-tokoh Betawi saya perhatikan juga sangat dekat gitu. Karena secara demografis kan etnis Betawi itu kan terbesar di Jakarta ya. Nomor 1 Jawa. Jawa ya. Nomor 2 Betawi. Ya udah cocok. Mas Pram Jawa. Suara Jawa harus dukung Mas Pram. Betawi ada Bang Dul. Udah cocok 1, 2, 3 kan. Gitu Mas Sigit. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kan saya juga bertanya-tanya, apa benar sih Mas Pram ngomong begitu? Kayaknya enggak. Itu kan framing gitu, atau gorengan dari orang-orang yang kalau menurut saya satu, nggak usah terlalu ditanggapi serius, karena itu ekspresi ketakutan saya ngelihatnya. Ekspresi ketakutan, loh kok ini bocah berdua nih dalam waktu, kan masih singkat Mas, baru 3 minggu. Iya, surveinya udah tinggi banget. Naiknya begini, begitu. Satu, karena memang nggak bisa dibohongin, dua tokoh ini tidak ada beban kan? Tidak ada beban hukum, tidak ada beban lain-lain gitu. Ditambah lagi dengan tim suksesnya juga bawa ceria gitu. Saya juga yang ada di dalamnya, di Sobat Bang Dul ngajarin teman-teman, udahlah nikmatin aja, syukurin aja, ajak ngomong, ajak ngopi dan lain sebagainya. Siapapun kita jadikan teman. Jadi apa saya bilang, gunakan Betawi pada porsi yang tepat. Betawi itu terbuka, egaliter, kongko, beda biasa, tapi silaturahim jalan terus. Ini yang menyebabkan Mas Pram Bang Dul bisa leading ke kampung-kampung Betawi itu. Nggak pernah terdengar ditolak nggak gitu. Ada. Kali dia datang itu ada yang nolak seperti yang lain, nggak ada. Atau ada yang teriakin, malah kalaupun teriakin dia pernah nyanyi Mas. Begitu Bang Dul turun tanpa ada yang membirama, langsung pada nyanyi itu. Aduh, sialan. Nih si Dul, anak Betawi asli. Spontan itu. Begitu gitu. Ini di Betisi Brawijaya sini kan setiap hari Sabtu kita bikin nobar. Begitu. Oh iya, betul. Sidul the Movie ya? Iya, ini yang kali keempat ya. Oh, alhamdulillah. Selalu banyak penontonnya. Iya. Saya juga besok gelar tuh malam Sabtu Sobat Bang Dul di Cidodol. Oh gitu. Iya, respon masyarakat itu. Itu baru filmnya, bagaimana orangnya. Iya, gitu. Memang belum dihadirin sih sama salah satu. Ya, kemudian nanti lain kesempatan. Oh iya kan waktunya sangat terbatas. Udah gitu waktu kita singkat cuman berapa sebulan dikit lagi udah. Gitu. Hanya harus kerja keras nih kita. Kita harus kerja keras. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita gitu untuk memenangkan perjuangan hati nurani umat. Ini closing statement ini dari Bang Aziz nih. Message-nya apa ini? Pengen sampaikan ke teman-teman Betawi ini. Pesan saya atau ajakan saya kepada teman-teman Betawi, marilah kita hadapi pilkada ini dengan semangat kebetawian. Semangat kebetawian itu seperti yang kita pahami bersama, terbuka,
egaliter, bawa ceria dan lain sebagainya. Dan itu gambaran kebetawian yang utuh gitu. Jangan mau diadu domba. Dan ini ada anak Betawi yang lagi manggung istilahnya, yang jadi penganten. Ya, hanya kita kita gotong bareng-bareng. Kalau orang Betawi kan begitu. Ya, ya. Kalau ada yang hajatan apa yang kita Guyup gitu bisa lah ya. guyup. Ada yang bawa ketan, ada yang bawa beras, ada yang bawa apa. Kalau kita nggak mampu bawa itu, bawa komen yang baik, bawa komentar yang baik, Doa yang bawa baik. doa yang banyak dah buat Mas Pram dan Dangdut. Ya. Itu nilai kebetawian. Ya. Terima kasih Bang Ases. Sama-sama Mas di Sigit, terima podcast kasih. Brawijaya. Saya udah Jangan diundang. bosan-bosan di sini. Ya, mudah-mudahan manjang silaturahmi kita. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan ke program yang lain. Insya Allah. Oke. Makasih.